Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita senantiasa mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya segala aktivitas kita senantiasa berada dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini rekan-rekan juga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa yang dimaksud oleh hadis tersebut, bahwa apapun aktivitas kita, mudah-mudahan apalagi yang mengarahkan kepada menuntut ilmu, bisa benar-benar menghadirkan ibadah dan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi di sesi perkuliahan kita tentang agama Islam, yakni kita akan membahas salah satu topik kajian utama gitu ya dalam kajian Islam, yakni tentang penguatan dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam ini adalah fondasi utama bagi seorang muslim, di mana seluruh ajaran dan praktek-praktek ajaran Islam itu ada di dalamnya, dan dia akan menjadi landasan utama dalam hal sendi kehidupan kita, termasuk dalam menjalani kehidupan, kemudian memberikan hukum-hukum dalam perbuatan, semuanya bermuara ke dalam akidah Islam. Nah, landasan keyakinan, pemikiran seseorang, perilaku seorang muslim, semuanya dalam kehidupan sehari-hari adalah tertuang dalam akidah Islam dan akan tercermin dari seorang muslim dalam memperlihatkan perlakuannya apakah sesuai atau tidak dengan agama Islam. Baik sahabat-sahabat ataupun juga rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, yang pertama yang kita bahas adalah terkait dengan konsep tauhid dalam akidah Islam. Jadi apa yang dimaksud tauhid di dalam Islam? Paling tidak saya bisa menggambarkan 3 poin yang berkaitan dengan konsep tauhid. Seperti yang kita ketahui bahwa tauhid itu berasal dari kata wahidun, yang mungkin dalam bahasa Arab kita mengenal wahidun itu satu. Wahada, tauhid berarti intinya adalah mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya, di situ ditemukan tentang kata esah atau tauhid. Nah, kita mengenal dengan istilah syahadat tauhid atau syahadat rasul. Nah, syahadat tauhid itu adalah bermuatan yang disebut dengan syahadat kepada Allah yang berbunyi la ilaha illallah. Ini dalam kalimat ini adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan dan ilah yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep tauhid yang pertama adalah tentang keesaan Allah. Kita meyakini, kita mengakui bahwa Allah adalah esa. Allah satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya sembahan yang hanya disembah oleh kita. Tidak ada selainnya, apalagi sampai bermuara kepada makhluknya. Gitu ya. Jadi di dalam akidah Islam menegaskan bahwa konsep Allah adalah Tuhan yang esa, yang wajib disembah. Tidak ada sekutu baginya. Ini adalah prinsip yang paling fundamental di dalam akidah Islam. Kemudian juga didorong dan dilanjutkan dengan syahadat Rasul, bahwasanya ada syahadat Rasul
istilahnya yang berbunyi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni meyakini sepenuhnya, bersaksi, bahkan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua kalimat syahadat ini adalah sering kita temui di dalam yang disebut dengan rukun Islam. Maka rukun itu adalah sesuatu yang wajib tatkala seseorang akan masuk Islam, yaitu dengan di gerbang atau gerbang pertama adalah kita melafalkan syahadat, dua kalimat syahadat, salah satunya syahadat tauhid, yang keduanya adalah syahadat rasul. Barulah ketika seseorang sudah melafalkan dua kalimat itu, maka melekatlah kewajibannya untuk melaksanakan salat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, dan melaksanakan ibadah haji. Tentu memang hal ini tidak dilakukan secara bersamaan, karena apalagi bagi seorang muslim yang baru mu'alaf, maka tentu sebagaimana turunnya perintah-perintah rukun Islam ini juga tidak diturunkan secara sekaligus. Oleh karena itu, bagi orang yang ingin menjadikan dirinya sebagai muslim, maka dia diwajibkan melafalkan dua syahadat. Setelah itu, sebagai dedikasi bentuk penghambaan kepada Allah, bentuk beribadah kepada Allah, maka tentu dia diwajibkan untuk melaksanakan salat. Nah, kemudian nanti dituntut untuk membersihkan dirinya, hartanya dengan berzakat, juga dengan puasa, dan juga dengan ibadah haji. Yang tentu kelima rukun Islam ini punya ketentuan-ketentuannya. Salat ada penjelasannya, zakat ada penjelasannya, puasa juga ada penjelasannya, juga haji ada penjelasannya di bab-bab berikutnya yang mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Namun di sini yang paling kuat dan paling penting adalah kita memperkuat dari segi akidah atau pergi dari segi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsep tauhid yang kedua adalah tentang penciptaan dan pengatur alam semesta. Kita meyakini setelah kita meyakini Allah Tuhan yang satu, kemudian beribadah hanya kepadanya, meminta pertolongan juga kepadanya. Hari ini juga melalui konsep yang kedua, kita didorong untuk meyakini bahwa Allah lah pencipta alam semesta dan juga Allah pengatur alam semesta berikut dengan isinya. Nah, tidak ada makhluk, apalagi makhluk ya, tidak ada yang setara dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analoginya, teman-teman, tidak mungkin alam ini bisa ada tanpa ada permulaan, dan tidak mungkin alam ini bisa ada tanpa ada penciptaan. Begitupun dengan kita sebagai manusia, tidak mungkin ada di muka bumi kalau tidak diciptakan. Analoginya, tidak mungkin ada sebuah meja, tidak mungkin ada sebuah kursi, yang tentu itu tidak mungkin tidak ada penciptanya. Di sini meja dan kursi ada penciptanya. Siapa? Manusia. Nah, kita pun ada di muka bumi ini, alam ada dengan sendirinya di sini, tentu adalah dengan ciptaan Allah. Kita hadir tentu dengan diciptakan oleh Allah. Lalu yang kedua yang selalu mengindikasikan bahwa bagaimana eksistensi Tuhan atau bagaimana cara kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita tidak melihatnya, maka menumbuhkan keyakinan yang kuat kepada Allah yang jelas. Zat Allah itu tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Seperti analoginya, meja tidak mungkin sama dengan pencipta meja. Hari ini meja seperti ini bentuknya, kursi bentuknya, maka yang membentuknya adalah manusia. Yang jelas berbeda bentuknya dengan meja. Nah, kita pun jangan sampai menggambarkan Allah sama seperti kita, karena kita saja yang diciptakan seperti ini. Tentu Allah akan lebih baik daripada kita. Alam saja ciptaannya bisa seperti ini. Apalagi Allah dengan segala kekuasaannya,
itu pasti lebih dahsyat dan lebih kuasa daripada segalanya. Makanya di sini saya jadi teringat dengan salah satu teori dulu ketika saya waktu SD. Itu kita mengenal, mungkin sekarang masih ada, dengan yang disebut dengan teori Charles Darwin. Charles Darwin ini adalah dalam biologi, kita melihat dalam IPA, mengatakan bahwa proses penciptaan manusia itu bermula dari seekor monyet. Gitu. Bagaimana tidak, manusia yang sudah dinas sebagai makhluk paling mulia itu bisa bersumber dari binatang. Nah, ini jika dikaji dalam agama Islam, maka ini adalah sesuatu konsep yang sangat bertentangan. Islam tentu sangat memuliakan sekali manusia. Bahkan dalam ayat Al-Quran menegaskan bagaimana manusia diciptakan. Walaupun dari air yang hina, yang disebut air mani, kemudian Allah gambarkan bagaimana proses penciptaannya sampai membentuk sebagai manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan dari sari padi tanah. Yakni bagaimana maksudnya diciptakan dari sari padi tanah? Tentu apa yang kita makan selama ini, apa yang kita konsumsi, apa yang kita masuk ke dalam struktur tubuh kita ini memang bermula dari tanah. Nasi yang kita makan dari apa? Dari padi. Padi itu ditanam di tanah. Buah-buahan yang kita makan itu pun memang bersumber dari tanah. Kemudian bahkan air yang kita minum pun itu bersumber dari tanah. Semua yang berasal dari tanah diserap oleh tubuh-tubuhan, kemudian nutrisinya kita serap dalam tubuh kita. Maka jadilah kita seperti ini, bertumbuh menjadi besar. Bagaimana kekuasaan dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan hal demikian. Gitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang manusia diciptakan sangat mulia. Bahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, malaikat saja bertanya, kenapa manusia ini diciptakan oleh Allah akan menggantikan posisinya malaikat di muka bumi ini? Artinya akan diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu pengganti, artinya kita adalah tangan kanannya Allah di muka bumi. Yang tentu semua ini adalah ciptaan Allah, kita yang harus menjaganya, bukan merusaknya. Gitu ya, manusia tidak boleh membunuh sembarangan, karena membunuh itu sama dengan kita, haknya membunuh, haknya mengambil nyawa seseorang adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Merusak lingkungan juga sama, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggambarkan bahwasanya pencipta dan pengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep tauhid yang ketiga saya gambarkan dalam bentuk tujuan hidup. Bahwasanya tiada lain dan tiada bukan, tujuan satu-satunya tujuan kita hidup di alam bumi ini adalah untuk beribadah dan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan keyakinan kita kepada Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita anggap lebih kuat? Ketika diri kita merasa lebih kuat, maka kita menemukan makhluk yang paling kuat. Lalu ketika kita menggambarkan makhluk yang paling kuat itu adalah terkuat, maka kita melihat siapakah yang menciptakan makhluk itu? Tentunya kita bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah mengindikasikan paling tidak 3 poin yang dibahas ini bisa memperkuat yang disebut dengan akidah, yang disebut dengan tauhid kepada Allah. Kita meyakini sepenuhnya bahwa tauhid menjadi sesuatu yang penting dalam diri kita. Sahabat-sahabat, rekan-rekan mahasiswa yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin pertanyaan yang muncul adalah apa peran dan fungsinya atau pentingnya akidah dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, setelah kita berbicara tentang konsep akidah sendiri, maka selanjutnya adalah kita memahami peran pentingnya akidah dalam kehidupan seorang Muslim. Tentu punya peran, punya tujuan. Paling tidak di kesempatan kali ini saya hanya bisa menggambarkan 4 saja. Yang pertama adalah sebagai panduan. Pentingnya akidah bagi seorang Muslim adalah sebagai panduan, di mana akidah Islam ini memberikan panduan hidup yang jelas dan komprehensif bagi seorang Muslim dalam menjalani kehidupan. Bagaimana tidak kita melihat di dalam Islam, dari bangun tidur sampai tidur lagi
itu diatur. Bahkan itu adalah sifatnya dunia. Dan sifatnya duniawi kalau kita hubungkan dengan tujuan hidup kita tadi, bahwasanya kita akan beribadah kepada Allah dan tujuan hidup hanya ibadah untuk Allah, maka semua yang sifat dunia pun itu bisa melahirkan ibadah. Bukan hanya sholat, gitu ya, melainkan ketika kita bekerja pun itu bisa jadi ibadah, kita ke kamar mandi sekalipun bisa jadi ibadah, tidur pun yang sejatinya adalah tidak memberikan manfaat atau tidak bernilai ibadah dan tidak melahirkan dosa ataupun pahala, maka dalam Islam konsep tidur bisa melahirkan kebaikan, bisa melahirkan pahala. Ketika akan tidur membaca doa jadi ibadah, melahirkan kebaikan. Ketika bangun tidur membaca doa jadi ibadah. Bahkan tidur yang tujuan utamanya untuk kebaikan bisa melahirkan ibadah. Apalagi kalau di momentum bulan Ramadan, banyak orang untuk melaksanakan tidur dan tidur dinilai ibadah. Ketika memang tujuan tidurnya dimaksudkan untuk tujuan yang baik. Misalnya melakukan tidur siang untuk supaya nanti ketika salat tarawih itu tidak ngantuk atau tidak bablas. Nah, artinya di situ adalah tujuan yang baik, maka tentu akan melahirkan kebaikan pula. Nah, di sini banyak diatur di dalam Islam bahwasanya segala sendi kehidupan kita ini bisa membentuk, bisa menjadi panduan hidup. Kita ke kamar mandi saja itu bisa bernilai ibadah dengan didasari dengan selalu melafalkan doa dan tujuan yang baik. Kemudian yang kedua, peran dan pentingnya akidah dalam kehidupan seorang muslim adalah pembentuk kepribadian, di mana orang yang kuat akidahnya maka dia akan memiliki pribadi yang kuat. Dia akan menjadi muslim yang luhur, muslim yang taat, yang mulia, yang senantiasa menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang yang senantiasa selalu patuh kepada Allah, orang yang senantiasa meyakini kepenuhan bahwasanya memang Allah lah semua yang punya dan Allah lah satunya Tuhan, kemudian dia melaksanakan kehidupan atas niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka pribadinya tidak akan muncul pribadi-pribadi yang buruk. Tidak akan muncul yang namanya kesombongan, karena tahu bahwa yang berhak dan wajib sombong adalah Allah yang lebih kuat, lebih berkuasa atas diri. Kemudian juga kita tidak akan pernah merasa kaya, tidak akan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, karena sejatinya kita ternyata dengan orang lain punya kedudukan yang sama, sama-sama hamba, sama-sama ciptaan Allah yang punya kewajiban hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu ditanamkan ketika kita melakukan kehidupan dengan penuh tuntunan, dengan melakukan dan menjadikan bahwa ajaran Islam itu sebagai panduan hidup, maka tentu pribadi kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang baik, pribadi yang penuh dengan akhlakul karimah. Tentunya muaranya adalah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu pencontoh atau mempraktikkan apa yang ada dalam Al-Quran itu dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Teorinya di dalam Al-Quran, maka praktiknya adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tidak memahami teori, maka kita bisa melakukan praktik mencontoh kepada Rasulullah. Kalau kita paham teori, juga praktiknya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, sahabat-sahabat, peran dan pentingnya akidah dalam kehidupan sehari-hari atau bagi seorang muslim adalah motivasi beribadah. Jadi keyakinan yang kuat dalam akidah akan menjadikan motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim akan senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat karena yang lain, tidak ada karena ibadah karena ingin dipuji, tidak ada ibadah karena dibayar, tapi ibadah murni keyakinan dirinya, bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selaku makhluknya yang harus mengaturkan terima kasih kepada Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sumber ketentraman jiwa. Jadi peran dan pentingnya akidah dalam kehidupan seorang muslim
adalah menjadi sumber ketentraman jiwa. Orang yang senantiasa hidupnya penuh dengan keimanan yang kokoh, dalam akidahnya memberikan ketentraman dan ketenangan dalam jiwanya. Bagaimana tidak? Dia tidak akan pernah merasa takut kehilangan apa yang dia punya. Tidak akan pernah merasa takut tersaingi oleh orang lain. Tidak akan pernah merasa kurang ketika hartanya diberikan kepada orang lain. Dan tidak akan pernah merasa dizolimi ketika dia memberikan kepada orang lain, ketika orang lain berbuat zalim kepadanya. Di sini, dan dia pun tidak akan pernah merasa kaya karena ada yang lebih kaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa melihat apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, tapi kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melihat sekalipun semut hitam yang kita lihat kecil dan warna hitam di tengah malam gelap gulita, kita tidak bisa melihatnya bahkan menggunakan senter sekalipun, tapi Allah Maha melihat dan dia tidak akan pernah tidur sekalipun kapanpun, manapun, dia selalu melihat dan mencatat kebaikan-kebaikan kita seperti yang tergambar dalam Quran surat Al-Zalzalah, gitu ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala syarran yarah. Bahwa sekecil apapun yang kita lakukan kebaikan apapun yang kita lakukan, walaupun hanya kecil, itu akan diperhitungkan oleh Allah, begitupun dengan keburukan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, teman-teman dan masyarakat yang saya banggakan, yang senantiasa masih menyimak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang benar, yang baik, itu adalah murni ajaran Islam dan datang dari Allah Subhanahu wa taala kebenarannya, namun wasilahnya adalah dari saya pribadi. Namun jika ada kekurangan dalam penyampaian, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon aku koreksi. Gitu ya, jika ada kesalahan, insya Allah barang siapa yang memberikan kebaikan untuk orang lain, maka dia pun akan memperoleh kebaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan untuk dicantumkan di dalam komentar. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjadi bahan diskusi untuk di pertemuan berikutnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang atau pertemuan selanjutnya dengan topik yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.